Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Eka Yunia Ditama, NIM 9311011019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang sengketa dalam proses pemilu. Baik, saya mulai. Sengketa dalam proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 466 bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Lalu penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu 467, bahwa Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten atau kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut disampaikan oleh calon peserta pemilu dan juga peserta pemilu. Dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat, yaitu nama dan alamat pemohon, pihak pemohon, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten yang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten, kota yang menjadi sebab sengketa. Lalu penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 468 bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Lalu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dalam sifat putusan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 469, yaitu bahwa putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon. Bila berlanjut ke PT UN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 470 bahwa sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota sebagai akibat keluarnya keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten kota.
Sengketa proses pemilu tersebut merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarnya putusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 dan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota dengan calon anggota DPR, DPRD, DPD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266. Adapun tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara diatur dalam pasal 471 bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1467, pasal 1468 dan pasal 469 ayat 2 telah digunakan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu tersebut dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan tersebut kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara. Apabila dalam waktu paling lama 5 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak diterima. Terhadap putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulida Muazzaroh.